Selamat datang kembali di channel Motovun Indonesia dan di belakang saya adalah Suzuki Brookman Street 125iX. Ini kita belum pernah review motornya, kita pakai sendiri di area umum itu maksudnya di jalanan raya. Sebelumnya kita udah mencoba motor ini di area pabrik, jadi itu impresinya kurang. Nah, kita pinjam unitnya, kita cobain langsung seperti apa rasa berkendaranya, efisiensi bahan bakarnya, impresi dan juga performanya kayak gimana. Dan mungkin buat kalian yang sedang mempertimbangkan motor Matic 125cc dengan budget mungkin di angka 24 sampai 25 jutaan, motor ini bisa jadi pilihan dan Diko saya akan paparkan 5 alasan kenapa Suzuki Brookman Street 125iX ini layak menjadi penghuni garasi rumah kalian. Alasan yang pertama tentu aja posisi ridingnya. Betul banget, karena motor ini sebenarnya Matic 125cc, tapi jadi satu-satunya yang punya posisi riding paling nyaman di kelasnya. Karena apa? Karena dia bisa selonjoran. Lihat dong, ini deck dari Brookman ini memang lega banget dan ada area pijakan kaki yang buat selonjoran. Dan dengan tinggi badan saya 170 cm, tapi masih relax banget loh ini. Bahkan bisa dilurusin kayak gini, cuman jadi nggak enak kan. Tapi begini tuh udah proper banget. Apalagi decknya itu berasa lengket banget di sepatu, jadi kaki kita tuh nggak gampang jatuh gitu. Nah, untuk posisi setangnya sendiri ini khas motor Matic pada umumnya, cuman yang saya rasakan di Brookman ini setangnya tuh cenderung rendah dan dia lebar juga yang tidak yang lebar-lebar banget, proper gitu lebarnya. Jadi buat slap slip di kemacetan juga masih enak, masih pede gitu ya buat bermanuver di kemacetan jalan Jakarta yang memang kalau pas jam-jam kerja pagi jam pulang kantor tuh naujubile padatnya. Dan ini karena windshield dan juga speedometernya agak di depan, jadi pandangan kita ke depan tuh lega banget gitu, jadi luas dan dia memang windshieldnya berasa kecil ya. Kalau buat harian mungkin oke, tapi kalau kalian yang suka berkendara jarak jauh luar kota, touring pakai motor gitu, windshieldnya harusnya bisa dibuat lebih tinggi lah ya, beli aftermarket biasanya supaya membantu angin gak langsung kena ke badan kalian begitu. Untuk joknya sendiri ini rasanya cukup pas, karakter busanya nggak empuk juga nggak yang terlalu keras, cuman untuk kulitnya pas saya rasain ini agak lebih kaku ya kalau dipegang-pegang gitu ya, dan ya agak nggak terlalu ngegrip sih sebenarnya. Dan kalau menurut saya sih lebih baik kulit joknya diganti sama yang aftermarket sih, karena dia kan juga pakai paduan kulit yang warna coklat dan hitam. Mungkin buat sebagian orang nggak selera dengan warna kulit joknya, ya itu bisa diganti sih. Joknya ini juga nyaman di area pembonceng, nah tetap area pembonceng itu tempat duduknya tuh berasa lebar gitu, jadi bisa menopang bokong dengan sangat baik. Berikutnya alasan yang kedua, motor ini punya handle yang menurut saya cukup lincah. Yes, benar banget teman-teman, dia punya handling yang menurut saya terbilang ringan, walaupun dia tidak pakai teknologi rangka khusus seperti Honda dengan SAF-nya. Dia masih pakai rangka tubular biasa pada motor-motor Matic umumnya ya. Bobotnya sendiri 100 kg lebih, kalau salah 109 kg, tapi untuk dipakai manuver ini masih enak. Dan kalau menurut saya salah satu faktor pendukung handlingnya itu enak untuk dipakai bermanuver adalah penggunaan lingkar pelek 12 inci. Jadi motor ini kan pakai ring 12 inci depan belakang, cuman profil bannya itu dibuat tebal. Kalau nggak salah itu yang depan profil 90 atau 80 ya, yang belakang juga demikian, kalau nggak 90 80. Nah itu posisi ban itu lebih tinggi sehingga tapak yang nempel ke aspal tuh kalau menurut saya tuh nggak terlalu lebar, jadi itu motor masih bisa gampang buat dipakai bermanuver kiri dan kanan. Ini beneran sih ngebantu banget, terutama buat kalian pengendara wanita yang agak selektif ya kalau beli motor, yang nggak mau yang berat, nggak mau yang aneh-aneh gitu, yang penting handlingnya dipakainya enteng gitu. Nah, ini sih bisa jadi pilihan karena memang ini
tuh enteng banget. Saya nggak butuh effort buat memindahkan motor ini, untuk berbelok-belok juga tidak terlalu butuh effort. Ini masih nyaman. Dan satu hal lagi yang saya suka dari handling motor ini yaitu pengeremannya. Ini di luar Nurul sih. Jadi dia spek pengereman tuh sebenarnya standar ya. Di depan pakai cakram kaliper 1 piston, di belakangnya pakai trommel. Tapi dia bisa memberikan feel pengereman yang menurut saya tuh enak banget, nyaman banget. Untuk rem depannya empuk banget dan dia sangat pakem. Dan ini handle juga enak, bentuknya nggak sakit di jari. Begitu juga dengan rem belakang yang walaupun masih trommel, tapi pengereman belakang ini cukup pakem banget. Nah, kalau untuk karakter suspensinya sendiri, ini memang disetting empuk ya teman-teman. Dia disetting nyaman, lewat jalan-jalan rusak, komblok, bahkan beberapa kali foldur juga saya sengaja terabas-terabasin gitu. Redamannya memang berasa empuk banget, karena selain redaman dari suspensinya, redaman dari profil ban yang tebal itu juga berasa. Jadi ada dua redaman gitu yang saya rasakan ketika menghantam jalan-jalan rusak dengan motor ini. Alasan yang ketiga, motor ini punya mesin yang halus dan juga irit. Motor ini punya konsumsi bahan bakar yang bukan cukup, malah sangat irit kalau menurut saya. Jadi saya memakai motor ini 500 km lebih, tuh hampir 600 malah kan. Kalau kalian lihat di MID, itu udah mencapai angka 50,3 km per liter. Ini cara dapat konsumsi bahan bakar yang seirit ini kalau dari MID itu gampang banget teman-teman. Kalian tinggal mengikuti panduan eco indikator nih. Dan salah satu faktor pendukung kenapa motor ini bisa irit adalah karena teknologi yang diusungnya. Motor ini menggunakan teknologi SEP Alpha, Suzuki Eco Performance Alpha. Mungkin ini versi upgrade dari teknologi SEP sebelumnya ya. Dan motor ini juga menjadi satu-satunya yang saat ini menggunakan teknologi auto stop start. Jadi ini semacam stop start system di Yamaha ataupun juga idling stopnya di Honda. Begitu. Ini tombol untuk pengaktifannya dan juga sekaligus menyatu dengan tombol starter. Dan motor ini juga dibekali dengan teknologi silent starter kalau nggak salah nyebutnya tuh begitu ya, silent starter kalau saya baca di Suzuki Copilot. Nanti saya tulis di bawah deh nama teknologinya apa. Itu membuat proses starter mesin menjadi lebih halus gitu. Jadi teknologinya mirip-mirip sama kayak ACG starter dan juga SMG nya Yamaha. Dan kalau ngomongin karakter sih, karena motor ini irit ya, disetting memang buat mengejar efisiensi, jadi performa tuh ya nggak yang oke banget lah. Nih kalian, motor ini paling enak dibawa cruising santai sih, di 50 sampai di 70 tuh enak banget. Mesinnya halus, gak ada getaran. Tapi makanya kalau dibuka gas ini, nah itu bawahnya tuh agak lemot dulu dikit, agak kosong dulu gitu, sebelum dia nanti agak narik gitu. Cuma nariknya juga yang badan sampai ke belakang gitu. Tapi kalau untuk harian sih sudah lebih dari cukup ya kalau buat pakai harian. Tuh agak ngeden dulu dikit. Alasan yang keempat, akomodasinya lumayan banget. Betul banget, karena motor Matic itu identik dengan motor yang akomodatif ya. Karena alasan orang beli motor Matic saat ini adalah lebih mudah membawa barang ketimbang motor bebek ataupun motor sport. Karena dia menyajikan tempat penyimpanan barang yang lebih proper. Nah, begitu pula dengan Suzuki Brookman Street 125iX. Dia punya dua konsol di bawah setang. Ini konsol yang kanan ini konsol terbuka dan ini juga cukup dalam teman-teman tuh. Dan yang sebelah kiri adalah konsol tertutup yang tanpa pengunci, tapi dia buka begini. Nah, jadi lacinya bukan laci yang pakai model jepitan doang gitu penguncinya, tapi model tuas, model handle gini ya. Tuh. Jadi lebih aman dan gak gampang kebuka sendiri. Karena kalau yang pakai model jepit tuh lama-lama suka dol dan kadang tutupnya sering kebuka-buka sendiri, itu ngeganggu sih. Jadi kalau di sini lebih aman, lebih awet juga pastinya. Dan di dalamnya ini juga lega, mampu menyimpan sebuah handphone ataupun barang-barang kecil lainnya kayak dompet, kunci, segala macam juga bisa masuk sini. Dan di dalamnya dia ada power outlet USB Type A. Nah, di power outlet ini
Dia diberikan lampu iluminasi warna biru supaya memudahkan kalian ketika mau ngecas ataupun mau nyolok ke power outletnya. Jadi lebih memudahkan lah, sekaligus memberikan kesan canggih dari si motor ini begitu. Dan selain dua buah konsol di bawah setang, di bagian tengah ini juga ada gantungan barang model hook. Dan ini cantelan hooknya, build quality-nya oke. Saya ngerasain itu agak keras ya, agak kaku, dan dia cukup dalam, jadi kalau ngegantung barang tuh nggak gampang loncat kalau lewat wall gitu ya. Terus di bawah joknya dia juga terdapat bagasi. Nah, bagasinya ini sayangnya besar tapi tidak bisa memuat helm. Jadi waktu pengetesan motor ini di area pabrik Suzuki di daerah mana ya, Cibitung apa Cikarang ya, saya lupa. Itu saya mencoba helm bawaan dan juga helm yang saya pakai ini yang batoknya tidak terlalu besar, tetap nggak masuk. Bagasinya gede tapi tidak bisa muat helm begitu. Dan alasannya kalau saya lihat-lihat yaitu karena bagasinya tidak terlalu dalam, mungkin karena posisi throttle bodinya juga terlalu ke atas sehingga bagasinya tidak bisa sampai dalam banget. Agak disayangkan sih ya, karena bodi motor kan cukup gede ya, kenapa bagasinya nggak bisa muat helm. Tapi nggak apa-apa sih, karena dengan bagasi yang besar itu kalian bisa membawa barang-barang bawaan yang lain. Tadi bagasi ini saya isi pakai jas hujan, lalu ada botol air mineral 1,5 liter, kan juga lumayan pakai tempat ya, itu masih lega. Ada sarung helm, ada tas lempang, ada sarung tangan cadangan, macam-macam. Jadi masih lega banget karena memang gede tapi gak bisa muat helm, sayangnya aja gitu. Dan alasan yang kelima, desainnya pastinya nggak pasaran dong. Yes, bener banget, karena sepanjang setelah motor ini diluncurkan, saya jarang banget melihat Brookman Street 175iX seliweran di jalan. Saya sih belum pernah ketemu ya, kecuali kalau di media sosial ya, itu banyak lah, ada forumnya kan, orang posting juga kadang lewat di beranda saya. Cuma kalau ngeliat di jalan tuh jarang. Nah, ini secara looks, ini sebenarnya adalah motor matic yang diset untuk pasar global. Walaupun kalau saya baca-baca gitu ya, pusat R&D-nya memang di India. Jadi ini basic motor memang motor matic untuk India yang kemudian diberikan sentuhan ulang untuk menyesuaikan dengan selera pasar global. Salah satunya adalah penggunaan lingkar pelek belakang 12 inci. Makanya selain desain global, juga positioning harganya tuh lebih pas, 24,7 juta. Cuma katanya akan naik nih, tapi belum ada di harga resmi di websitenya. Jadi harga waktu saya bikin video ini masih 24,7 juta on road Jakarta ya. Balik lagi ke soal desain deh. Ya, secara bentuk memang motor ini punya dimensi ala motor matic 125 cc kayak Vario dan juga Lexi 125. Cuman dibuat padat, bahkan cenderung bantet ya. Kalau dari samping tuh lihatnya kayaknya motor bantet gitu, tapi menawarkan posisi pengendara yang asik ala motor matic premium tuh kayak PCX NMAX ya kan, cuma ada di Brookman ini begitu. Tapi kalau menurut saya soal desain ini sebenarnya tidak jadi masalah buat Suzuki karena penerimanya juga cukup baik. Dan waktu motor ini diluncurkan itu di IMOS ya 2023 tuh, motor ini bisa mendapatkan SPK, surat pemesanan kendaraan, sebanyak 1000 unit. Padahal kuotanya itu atau target dari Suzuki, mereka hanya ingin menjual motor ini 500 unit aja sebulan, dan itu 1000 unit. Bahkan infonya juga lebih, jadi udah ininya juga cukup panjang. Dan cara tampilan juga dia oke, sudah cukup modern. Lampu depan belakang sudah LED, walaupun lampu seinnya masih bolam ya, lampu sein masih bolam, tapi lampu depan belakang sudah LED. Itu dia teman-teman, 5 alasan kenapa motor ini layak menjadi penghuni garasi rumah kalian. Tentu saja daya tarik utama dari motor ini adalah posisi pengendaranya nyaman. Dia walaupun dimensinya itu kayak motor matic 125 cc pada umumnya, tapi posisi berkendaranya itu justru menawarkan kenyamanan yang mirip ketika kalian berkendara dengan motor matic di kelas 150 sampai dengan 160 cc. Ya mirip kayak NMAX ataupun PCX, karena dia punya deck yang lega, jadi kaki kalian tuh bisa selonjoran. Itu berguna banget dipakai buat berkendara cruising santai jarak jauh, ataupun juga ketika kalian berkendara di dalam kota. Nah, kemudian juga efisiensi bahan bakarnya juga top banget sih. Motor ini bisa mencapai konsumsi bahan bakar di 49 km per 1 liter bahan bakar. Wow banget. Ini teknologi SEP Alpha
Suzuki Eco Performance Alphanya memang nggak main-main, dan itu dicatatkan dengan kondisi yang beragam. Jadi menurut saya angka 49 km dengan 1 liter bahan bakar itu udah top banget sih. Dan yang pasti dia juga harganya nggak mahal-mahal banget, hanya di 24,7 juta on road Jakarta. Itu harga ketika videonya dibuat ya. Mungkin harganya akan diupdate di mungkin naik-naik tipis lah ya, mungkin jadi 25 juta. Harga itu ternyata juga lebih murah dibandingkan Suzuki Avenis 125 yang sudah mencapai 30 juta kecil. Wow. Padahal sama-sama India ya. Itu dia teman-teman, semoga video ini bisa mencerahkan kalian yang sedang mempertimbangkan untuk membeli sebuah motor Matic 125cc untuk dipakai harian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Motovun Indonesia, dan sampai ketemu di video selanjutnya.